Salam lima cinta. Tapi kok ketua itulah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini kita diberikan karunia oleh Tuhan bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Rakor Tidar Sumatera Barat. Untuk mengawali, mari sama kita mulai dengan sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Ketua Tidar Pasek, kemudian seluruh jajaran pengurus dari provinsi sampai kabupaten kota. Sebelum kita mulai, mari kita ambil absen dulu. Dalam buku saya dari tulisan Pasek sudah hadir 5 ya, 5 dari kabupaten kota ya. Pasaman Barat mana? Berdua. 5 orang ya. Salam lima cinta, pas 5 orang ya. Padang Panjang? Wah, luar biasa. Ini Padang Panjang karena banyak A ya. Kalau enggak banyak A-nya enggak Padang Panjang namanya. Solsel mana? Solsel. Oke. Agam? Sogok terakhir ya. Pesel? Wah ya, Pesel 50 kota. Yang lain ada? Dari kabupaten kota lain? Tambah Pesel Cik. Selebihnya kita dari Sumbarnya. Baik, hari ini rekan-rekan semua, tadi saya mohon maaf sebetulnya ada juga rapat yang tidak bisa tinggalkan persoalan keumatan tadi habis Jumat. Makanya saya janji sama ketua habis asar insya Allah saya akan sini. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita di sini. Pertama paling tidak kita mengerucut hari ini kita hadir bersama di sini. Pertama tadi ayahanda kita sudah menyampaikan tentang visi misi beliau, tentang apa yang beliau lakukan selama ini dan yang akan terhadap perhelatan demokrasi yang hanya menghitung hari, tinggal menghitung hari kita. Satu, bagaimana kita memenangkan ayahanda kita nanti di 9 Desember. Pilkada ini mau tak mau, suka atau tidak suka, dan kita harus memenangkan hal ini. Satu. Kemudian yang kedua adalah rakor kita sebagai wadah dari Tunas Indonesia Raya, salah satu underbawnya dari Partai Gerindra Sumatera Barat. Banyak hal-hal yang mesti kita bicarakan. Untuk hal pertama sebagai sepatah kata kita persilahkan kepada Bapak Ketua kita, Bapak Bung Ketua kita, kalau Bapak tua benar loh. Silakan Pak Bung Mahdi Alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa penyemangat dengan yel-yel kita, yel-yel kebersamaan organisasi kita. Salam lima cinta. Tidar. Salam lima cinta. Tidar. Terima kasih. Mungkin alangkah lebih baiknya kita dengarkan dulu Mars Tidar dulu dari Pak E. Izin Pak E. Kamilah Tunas Indonesia Raya, generasi muda masa depan bangsa, ikat di hati, di sanubari, ku berjuangkan dengan segenap hati. Kamilah Tunas Indonesia Raya, penerus membangun pembela bangsa, ikat di hati, di sanubari, dengan nyata ku berkarya untuk negeri. Terima kasih Pak E. Thank you Pak E. Sesuai yang apa disampaikan moderator tadi, tentu kita masuk ke pokok
pembahasan kita pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus-pengurus daerah yang hadir, PC daerah yang hadir pada kesempatan kita kali ini, dan kepada kawan-kawan pengurus Tidar Sumatera Barat. Jadi prinsipnya begini, kawan-kawan, bahwasanya agenda kegiatan kita kali ini sebenarnya jam 4 ini kita mulai dengan talkshow dengan Pak Nasrul Abid di dalam rakor kita. Tetapi dengan padatnya agenda beliau akhirnya dimajukan ke jam 2. Meskipun demikian akhirnya kita bisa cover dengan beberapa kawan-kawan pengurus provinsi dan juga dibantu sama kawan-kawan PSL tadi juga hadir untuk membantu pelaksanaan kita tadi. Kegiatan sama Pak Nasrul Abid tadi dengan ayahanda kita itu kan talkshow live streaming. Nanti kita minta bantu juga kepada kawan-kawan. Kita akan bantu share nanti. Tadi karena ulasan beliau tuh dalam tadi, karena poin-poinnya detail per detail beliau jelaskan. Peran pemuda, seperti apa pemuda, konsep kepemudaan, strategi dari beliau, harapan dari beliau. Semuanya beliau tuangkan dalam agenda kita tadi dengan live streaming tadi kan live streaming kita tadi agendakan tadi. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, jelas instruksi kepada saya partai sesuai perintah dari DPD Gerindra Sumatera Barat bahwa saya partai harus menunjang dan mendukung pergerakan di tataran basis bawah. Tetapi tanggung jawab kita tentu karena kita passionnya anak muda, tentu kita ambil passion di sana. Terserah strategi seperti apa kawan-kawan, pendekatan kawan-kawan di mana di daerah. Saya juga monitor pergerakan Padang Panjang, Solok Selatan, dan beberapa daerah-daerah lainnya. Cuman yang nggak sempat hadir kan Kota Pariaman karena beliau pentolan-pentolan KNPI juga karena ada kegiatan di KNPI Kota Pariaman yang tidak bisa hadir. Begitupun dengan kondisi kawan-kawan di Padang, karena di Padang yang mandatnya anggota dewan lagi sibuk di basis juga, jadi tidak bisa merapat ke kegiatan kita. Tapi utusannya tadi ada dari PC Padang juga hadir, tadi ada beberapa. Jadi saya melihat pergerakan di bawah, memang secara kepengurusan Tidar Sumatera Barat, saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena saya melihat kan ada parameter kita berorganisasi, keikhlasan dan ketulusan kita. Meskipun kayak kita dalam naungan partai politik, tapi kita punya energi positif, kita mempunyai semangat positif, kita punya pemikiran positif, dan itu yang harus kita terus kita gelorakan di lingkungan partai kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita bisa bicara objektif, karena kita tidak bisa bicara objektif. Karena itulah yang harus kita upayakan terus untuk di kawan-kawan di tataran PC nanti. Seperti diskusi saya dengan kawan-kawan Solok Selatan dan begitu kepada kawan-kawan yang lain nanti, bahwasanya pergerakan Tidar seperti arahan saya, kita kawan-kawan PC bisa membentuk tingkat kecamatan. Pasaman juga pernah koordinasi dengan kami Pasaman Barat, beliau sudah progres sampai ke tingkat kecamatan. Tetapi kita semangat, penyemangatnya di DPC, ini jadi persoalan kita, selalu kita komunikasikan. DPC yang lebih aktif, lebih memberikan ruang bergerak kepada kawan-kawan di Tidar seperti Pasaman Barat, Solsel dan kawan-kawan Padang Panjang, tentu ada dorongan untuk kawan-kawan untuk selalu bergerak. Persoalannya adalah bagi kawan-kawan di tingkat daerah-daerah yang lainnya belum diprogres atau belum didorong, belum disemangati oleh pimpinan-pimpinan partai kita di tingkat kota kabupaten. Konsep di Solok Selatan saya menarik, edukasi politik. Jadi kawan-kawan Solsel punya konsep edukasi politik terhadap masyarakat, door to door ke rumah-rumah untuk memenangkan NAIC. Konsep ini menarik. Begitupun konsep yang dari Pasaman Barat saya juga lihat juga menarik. Belakangan Padang Panjang hadir dengan gerakan sporadis ke anak mudanya juga, ini energi kita semua. Bagaimana energi ini kita kolaborasikan bersama menjadi satu kekuatan kita. Karena nggak ada tawar menawar lagi untuk tanggal 9 Desember. Kita harus berjuang maksimal karena ya jujur saja saya bisa menyampaikan, kami Tidar Sumbar pun tidak juga diakomodir oleh DPD Gerindra Sumatera Barat.
Tetapi kita tidak pernah loyo juga, meskipun tidak diakomodir secara materi ya. Tetapi kita secara moral kita terus bergerak. Kita juga nggak peduli mau dibantu nggak dibantu, kita kerjakan apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita kerjakan. Itu poin pentingnya bagi kita. Mungkin nanti harapannya mungkin ada masukan-masukan dari kawan-kawan Sulawesi Selatan, Pasaman nantinya minta tanggapannya juga. Tentu kita melakukan pembenahan. Untuk sedikit bocoran kepada kawan-kawan daerah juga, kepada kawan-kawan provinsi. 1 bulan belakangan saya komunikasi dengan Ketum, bahwasanya Ketum menyampaikan bahwa kita Tidar Sumatera Barat itu deadline-nya sampai di 28 Agustus. Di 28 Agustus kita harus menyelenggarakan musda. Karena amanah yang diberikan ke saya dari 2019 ke 2021 mengantarkan Tidar ke musda. Kita beda, artinya bisa bicara beda, kita beda saya lihat. Karena kita punya rumah, kita punya anggaran dasar tersendiri, kita punya metode sendiri, kita punya konsep sendiri. Tetapi tidak lepas dari perjuangan dari Partai Gerindra. Jadi nanti kita musda bersama, nanti musda di Sumatera Barat itu di bulan Agustus. Karena persiapan kongres di Desember nanti. Tentu saya berharap seluruh yang hadir pada hari ini, ketua PC nanti bisa hadir pada kongres nantinya. Begitupun informasi yang diberikan oleh Ketum akan ada Lanas. Karena kalau Lanas nanti, bagi kawan-kawan Tidar yang mengikuti Lanas, itulah tiket resminya untuk kawan-kawan bertarung di ruang 2024 nantinya. Meskipun kan nantinya akan ada rekomendasi kami dari provinsi nantinya. Tentu estafet ini kita tentu berharap berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Makanya dari dini kita sampaikan dari Provinsi Sumatera Barat, dari Tidar Sumbar kepada kawan-kawan PC Sumatera Barat yang hadir, bahwasanya estafet ini harus kita mulai pada hari ini. Kita harus mulai menata target kita seperti apa. Kita harus punya target. Enggak mulu-mulu kita harus target. Minimal PC per kota kabupaten itu anak Tidar harus ada jadi anggota dewan. Saya diperintahkan sama Ketum, kamu kalau selesai kamu di 2021 kamu fokus cari duit, bantu kawan-kawan kamu untuk maju. Ketum bicara seperti itu sama saya. Maka saya getol-getol sekali kepada kawan-kawan, tetaplah semangat. Nanti kita berjuang di 2024 karena gak ada lagi. Kita harus ambil juga porsi-porsi di partai. Kalau enggak kita jadi sedikit emosi juga atau sedih juga. Tentu harapan kita nanti, maka kita coba nanti saya lihat. Karena kembali lagi sejauh mana kemampuan berorganisasi, sejauh mana kemampuan kepemimpinan, sejauh mana kecintaannya ke partai ini dari tingkat DPC itu sendiri. Ketika ada seorang ketua DPC-nya tidak mempunyai itu, kawan-kawan di daerah keteteran, itu yang terjadi. Bagi kawan-kawan yang memiliki ketua DPC seperti itu, saya sangat mengapresiasi. Dan saya ceritakan sama Ketum bahwasanya ada beberapa PC-PC yang diakomodir oleh DPC-nya, ada care-nya ada. Tetapi ada beberapa DPC juga tidak care dengan saya, terutama kepada kita Tidar. Cuman harang Ketum selalu aja bergerak, jangan patah semangat. Tentu persoalan partai kita tahu semua, tentu mungkin kita bahas secara detail di sini. Mungkin harapan saya dalam rapat koordinasi ini nantinya kepada kawan-kawan terus bergerak, karena tidak ada lain, harga diri Gerindra itu harga diri Prabowo. Ketika Nasrul Abid kalah nanti ya habislah harga diri kita di Sumatera Barat. Seperti arahan dari ketua harian kemarin di Aksana, Bang Dasko bilang, mata seluruh kader Gerindra se-Indonesia itu ke Sumatera Barat. Artinya apa? Artinya pertarungan ini harus dimenangkan. Nggak ada lain, pertarungan ini harus dimenangkan. Nah, makanya Bang Dasko juga bicara seperti itu kepada seluruh kader. Cuman belakangan saya sangat kesal juga dengan ada isu, ada informasi, ada opini seakan-akan dibangun Tidar tidak bergerak. Bergerak dalam konteks apa? Bergeraknya dalam konteks apa? Sulawesi Selatannya belum pemilihan kita udah bergerak. Pasaman juga seperti itu, kita juga bergerak kok. Yang bergerak dalam konteks seperti apa? Maka tolong juga diluruskan bagi kawan-kawan yang mendengarkan informasi seperti itu. Saya juga nyampaikan, karena saya wakil ketua DPD Gerindra Sumatera Barat dari SK Bang Andre yang barusan. Jadi saya aja sampaikan ke Bang Andre, kami bergerak Bang, tapi kami bergerak nggak perlu ngomong-ngomong kemana kesini ke sana.
Kalau mau bukti fisik, cek aja ke bawah. Karena kawan-kawan di bawah bergerak. Cuman yang enggak bergerak itu yang Bang lihat ketua DPC Abang dulu, Bang tegur. Abang lihat dulu ketua DPC Abang. Yang mana ketua DPC Abang yang benar-benar ngerti ngurus organisasi, ngurus partai. Saya bilang Bang Andre seperti itu. Makanya harapan saya dengan kawan-kawan semua, waktu kita tidak banyak. Hanya sampai belum ya? Sampai tanggal 5 ya. Sampai tanggal 5. Tanggal 5 sudah minggu tenang. Ada space kita dari tanggal hari ini, hitungan hari seperti Buya bilang tadi, hitungan hari. Tentu kita berharap juga nanti saya juga akan menyurati DPD Gerindra Sumatera Barat nantinya, juga ketua tim pemenangan untuk meng-push seperti apa arahan-arahan dari beliau secara konkret. Karena sampai hari ini belum kita mendapatkan dari tim pemenangan meskipun dari DPD pun secara konkret, baru arahan secara lisan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua. Tadi sudah kita dengar bersama-sama arahan dari Ketua bahwa biar bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, waktu yang tersisa hanya 2 minggu. 1 minggu. Kini tanggal 27 ya. Oh iya, adalah tua kalau lupa. 1 minggu lagi pertarungan kita. Khusus bagi Tidar, seperti Bang Dasko bilang waktu kita di Aksana kemarin itu, memang Sumatera Barat itu adalah halaman mukanya Gerindra hari ini. Perhatian luar biasa, persentasenya paling banyak ke Sumatera Barat. Bagaimana caranya agar Pak NA dan Pak IC itu kita menangkan, itu udah harga mati. Di antara salah satu sayap adalah kita hari ini, Tidar. Khusus bagi kita Tidar, 2 sebetulnya tanggung jawab kita. Bagaimana kita harus memenangkan Pak NA. Pertama, Tidar secara kelembagaan kita adalah organisasi sayap dari Gerindra. Yang kedua, Denis adalah anggota Tidar yang notabene ayahnya beliau adalah maju. Kalau seandainya ini kalah, 2 kena kita malu kita nih. Pertama secara kelembagaan, secara Tidar kepada DPD kita laporkan sampai ke pusat. Yang kedua secara personal kita kepada Denis. Nah, jadi mau tidak mau dengan bermacam cara, dalam tanda kutip tentu yang positif ya. Hal ini tentu kita harus, kalau biasanya aboto gidu ndak boleh. Kini lah mulai igi 3. Bagi yang ndak metiknya. Igi 3 dan igi ampe. Tentunya dengan stylean kita. Kita ranah kita yang muda, bagaimana cara kita masuk ke yang muda, bagaimana style yang kita masuk ke yang muda agar pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra ayahanda kita dengan Pak IC bisa melenggang nanti pada 9 Desember. Nah, kita tidak berbicara yang apanya dulu, yang senangnya dulu, yang susahnya hitung dulu. Kalau lah senang bisa ada secaranya tuhnya. Yang penting eksistensi Tidar dari manapun tadi curhat ketua, seolah-olah kita itu dianggap tidak ada. Tentu selama ini kita yang tidak pernah, walaupun kita bergerak, tapi secara kelembagaan tidak nampak. Hari ini nampakkan muka kita. Bahwa kita bergerak secara kelembagaan, secara individu dengan style kita masing-masing. Nah, biarlah orang mengenal kita dengan kerja kita, bukan dengan lambang, tetek bengek, aksesori kita dan segala macam, tapi dengan nama kita. Siapa itu Tidar? Saya langsung secara kelembagaan, Tidar Sumatera Barat sudah terwakili paling tidak hal seperti itu. Minimal kita hari ini berapa kita hadir, minimal orang terdekat kita, keluarga kita, soulmate kita, pacar kita ya. Kalau kita punya atau calon kita, orang-orang terdekat kita, rangkul itu semua. Sampaikan pesan-pesan yang positif. Nah, pesannya positif ya tentu mulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan terlalu muluk-muluk. Sebab anak muda yang kini kritisnya luar biasa. Beko terlampau tinggi banalo, anjuannya beko jatuh ke bawah banalo. Artinya apa? Masukkanlah kampanye-kampanye ini dengan waktu yang tersisa kepada teman-teman kita, pergunakan media-media yang kita menguasainya, Facebook kah, Twitter kah, Instagram kah dan segala macam. Karena itu dunia kita. Rangkul orang sebanyak-banyaknya. Paling tidak kalau kami memancing di tepi lawi, di tengah lawi,
Ciek mato panciang tuh, ciek bandang tuh 20 mato kayanya. Kau bagi orang pantai mungkin tahu kok. Kalau memancing di tengah laut itu, ciek bandang tuh bisa 20 mato kayanya. Dari 20 tuh nak ke manyemba agak 5 saya. Paling tidak hal seperti itu. Nah, tentu baraki-raki ke hulu, baranaranang ke tepian, basugi timbakau jauh, basaki-saki dahulu, basanang-sanang kemudian barugi baru balabo. Nah, yakinkanlah itu spirit manjada wajada. Sampaikan pesan agama sekete, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dalam konteks apapun, orang maliang saja, bersungguh-sungguhnya. Nyo cari waktu orang lama lalu, orang ndak ado. Lalu barang kodenya bersungguh-sungguh dalam konteks yang negatif saja, jadi apalagi dalam hal yang positif. Nah, baik itu rekan-rekan sedikit motivasi bagi kita, walaupun hari ini kita beberapa PC kabupaten kota yang hadir. Tadi saya sudah menonton sedikit live streamingnya ayahanda yang berbicara tadi. Ini sampaikan pesan kepada teman-teman muda kita, share sebanyak-banyaknya. Paling tidak dari 100 kok manyemba juga 50, syukur. Abeko pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap teman-teman kita lagi. Kemudian berkaitan dengan internal. Nah, tadi ketua saya sampaikan, ketua diberikan mandat sampai Agustus 2021 agar ada musda bersama nanti. Paling tidak pertama hari ini yang di depan ini adalah bagaimana memenangkan Pilgub. Gerindra yang pegang. Setelah itu baru bagaimana proses organisasi kita Tidar ini bisa hidup di Sumatera Barat. Pesan dari Ketum melalui ketua tadi. PC yang belum dibuat, nanti kita buat bersama-sama tentunya sesuai koridor yang ada dalam ADART. Saya secara pribadi, Umul atau Lonsong. Oke, kita antarkan ini sampai terjadi nanti. Ya, janganlah Denis, memang lah, kalau cel putih ke Denis. Artinya apa? Lihat adik-adik kita, junior-junior kita yang punya potensi, rangkul mereka. Nah, jadikan kami ini sebagai senior ketua, nanti mungkin laba-labiahnya, ambo laba-labiahnya, silakan kita jadi penasehat aja di atas lagi, jalan yang mudah-mudah lagi. Apapun bakatnya, salurkan semuanya, rangkul teman-teman itu semua. Nah, sepakat kita bersama? Tuh, kemudian selanjutnya, ada beberapa teman-teman kita di kabupaten kota yang sudah jalan, go. Hari ini kita minta bagaimana strategi dari teman-teman kita, karena lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tampek, lain lo caro masuknya. Ba'a de kawan-kawan awak yang ngalah menyampaikan pesan kampanye-kampanye kepada konstituennya di daerah. Kita minta testimoninya dari teman-teman. Pertama dulu kita minta dari Pasaman Barat. Silakan Bung dari Pasaman Barat. Bung Hendra ya. Di atas juga boleh, terus sana. Atau sini nggak apa-apa, sampai moderator. Sini aja lah. Nggak tinggi, seperti ada bola. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembawa acara. Dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua Tidar, Sekretaris dan Bendahara, dan sekaligus kawan-kawan pengurus kabupaten kota yang ada se-Sumatera Barat yang hadir pada hari ini. Mungkin Bang, sebelum kami menerangkan bagaimana teknis kami untuk memenangkan NIC di Kabupaten Pasaman Barat, sebelumnya ada beberapa hal Bang. Ini soal SK mungkin bisa kita minta jelas ke Ketua dan Sekretaris, bagaimana SK definitif kawan-kawan di Kabupaten Kota yang sampai saat ini hanya sebagai penunjuk baru. Bahwasannya kawan-kawan kabupaten kota di Kabupaten Pasaman Barat sudah banyak yang bertanya sama saya, bahwasanya mohon untuk kejelasan untuk SK definitif. Apakah ini kita menunggu sampai Agustus atau kepengurusan baru? Terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana teknis kawan-kawan Tidar Kabupaten Pasaman Barat untuk memenangkan NIC? Mungkin sebelumnya juga kami sebagai pengurus Kabupaten Pasaman Barat sudah berjuang mulai tahun 2019 waktu Bapak pemenang Bapak Prabowo Sandi, kami juga sempat hadir di pantai sama Bapak Sandi dulu. Saya membawa anggota sekitar 15 sampai 10 orang untuk kami 2019 kami berjuang dengan pemenang Bapak Prabowo.
dan pada hari ini kami juga ikut memenangkan dan komitmen memenangkan Bapak NAIC di Kabupaten Pasaman Barat. Tapi memang apa yang dibilang ketua tadi, kita tidak diakomodir oleh DPD, itu khususnya di DPD, dan kami di DPC tidak diakomodir. Memang itu apa adanya. Tapi bagaimana teknik kami untuk bisa tetap berjuang walaupun tidak diakomodir. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai Ketua Tidar Kabupaten Pasaman Barat ditunjuk sebagai koordinator NAIC di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan hal itulah saya bergerak. Mana caranya? Memang tidak saya secara kelembagaan, tapi pada hari ini saya comot satu-satu kawan-kawan Tidar, saya taruh. Contoh, ada yang di administrasi, ada yang di bagian pemasangan spanduk, ada yang bagian di lapangan, ada yang supir, dan seperti itulah saya mencomot kawan-kawan Tidar untuk masuk di segala lini untuk ikut memenangkan NAIC di Pasaman Barat itu sendiri. Itulah cara kami di Kabupaten Pasaman Barat untuk memenangkan NAIC. Memang secara kelembagaan kami seperti itu, kami kumpul, memang itu kami, mungkin kita sama-sama tahu untuk kampanye di lapangan itu kita butuh dana, kita butuh kapotasi, kita butuh amunisi mungkin. Tapi tidak mungkin rasanya karena kita lihat pada hari ini situasinya seperti itu. Dan pada hari ini saya sebagai Ketua Tidar berpikir bagaimana untuk mempergunakan kawan-kawan Tidar di Pasaman Barat. Alhamdulillah pada hari itu yang saya jelaskan tadi, saya ditunjuk sebagai koordinator. Disitulah kesempatan saya bisa memasukkan kawan-kawan Tidar Kabupaten Pasaman Barat. Mohon maaf Ketua dan Sekretaris, pada hari ini Sekretaris Tidar Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa hadir pada hari ini karena memasang 100 buah spanduk baliho Bapak NAIC di Kabupaten Pasaman Barat pada hari ini. Dan kawan-kawan yang lain, contohnya ada yang administrasi tidak bisa meninggalkan itu. Bahwasannya pada hari ini ada laporan-laporan terus yang harus dikonsep oleh kawan-kawan di bawah. Mungkin seperti itu Bang pada kami di Pasaman Barat. Dan alhamdulillah pada hari ini kami Kabupaten Pasaman Barat memang sudah menuju untuk pembentukan pengkaderan di Kabupaten Pasaman Barat. Pada hari ini kami sudah membentuk 7 dari 11 kecamatan, 7 sudah terbentuk di kecamatan di Pasaman Barat itu sendiri. Masih ada 4 yang belum terbentuk. Namun memang pada hari ini kita susahnya bahwasannya di Pasaman Barat itu memang mungkin SDM manusianya, SDM berorganisasinya seperti apa belum ada. Tapi perlahan kami coba masuk. Mungkin pada hari ini cuman masukan bagi kami untuk Tidar untuk Tidar Sumatera Barat untuk selalu totso atau hadir di kabupaten-kabupaten Pasaman Barat untuk meyakinkan kawan-kawan di kader-kader di kabupaten kota untuk bahwasanya Tidar ada. Itu yang mohon kami kepada Tidar. Kenapa kami harus meminta Tidar Sumatera Barat untuk hadir di kabupaten kota untuk juga melihatkan power bahwasannya kami mempunyai pucuk pimpinan di DPD dan bisa menekan bapak-bapak DPC. Saya yakin ada tekanannya dari DPD dari PD Tidar Sumatera Barat. Saya yakin bahwasannya bapak-bapak di DPC itu akan merangkul Tidar. Ini bukannya mereka tidak mau, mungkin belum adanya kita datang kawan-kawan Tidar di Sumatera Barat datang ke kabupaten kota untuk meyakinkan bapak-bapak kita yang ada di kabupaten kota. Itu saja mungkin pendapat saya Pak Ketua. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua dari Pasaman Barat. Itu strategi dari beliau. Walaupun secara personel beliau kekurangan, tapi dengan berbagai sisi, dengan berbagai cara. Yang penting Ba'a supaya galeh ko laku. Ba'a supaya Pak NAIC ko bisa tersosialisasi. Tersosialisasi kita yakinkan bahwa dengan pasangan Pak NA dan Pak IC ini bisa membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih unggul. Milik Sumatera Barat, bukan hanya milik satu kelompok. Gaya ketua DPD lo gaya mau ngicik lah. Artinya apa? Kita harus optimis. Banyak saya melihat di media-media massa itu yang harus kita tangkal kampanye seperti itu. Nah, orang hari ini menyerang kita dengan berbagai hal, ya kita tangkal itu dengan cara kita, dengan lemah lembut, dengan program-program apa yang sudah disampaikan. Yakinkan masyarakat bahwa nanti kalau seandainya memang betul-betul Bapak kita diberikan amanah, dia akan berbuat bukan hanya untuk satu kelompok saja, tapi untuk seluruh Sumatera Barat. Sepakat?
Tuh, baik, terima kasih dari Pasuruan Barat. Nanti berkaitan dengan roadshow itu mungkin program kita juga, kita hari itu dipanggil oleh Ketua DPD seluruh kawan-kawan Tidar Sumbar agar bersinergi, dan DPD pun sebetulnya berjanji untuk membuat surat kepada PC-PC yang belum ada tidarnya agar bisa disinkronkan nanti. Di samping itu DPC ya, kepada DPC Kabupaten Kota agar bisa mengakomodir tidar. Nah, untuk bisa bersinergi dalam setiap kegiatan-kegiatan. Kita punya ADRT, kita punya hal-hal yang secara administrasi bisa kita mendapatkan bantuan. Kabupaten Kota hari ini kita banyak yang ketua DPRD-nya. Kenapa tidak kita manfaatkan seperti itu? Orang lain saja dibantu, masa anak kandungnya tidak dibantu? Kan ketulahan tibonya tuh, ketulahan ya. Oke, artinya apa? Untuk kedepannya mungkin roadshow akan kita lakukan, tapi paling tidak ada atau tidaknya kita di bawah. Yang jelas untuk 9 Desember mari sama-sama kita berjuang. Sama-sama bekerja sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama untuk NAEC. Baik, yang kedua untuk Kabupaten mana tadi? Hah? Dari Solo Selatan, silahkan Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena berhubung waktu sudah mau maghrib, saya lihat di sini rekan-rekan kurang semangat. Jadi kami kalau di Solo Selatan itu punya yel-yel tersendiri. Bagaimana kalau kita cobakan di sini? Ya. Jadi kalau saya bilang nanti siapa gubernur kita, jawabannya NAEC. Nomor urut 2. Bisa dimulai? Ya. Siapa gubernur kita? NAEC. Siapa gubernur kita? NAEC. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Terima kasih. Ya, yang saya hormati Ketua Tidar Sumatera Barat beserta Sekretaris dan Bendahara dan teman-teman Tidar Kabupaten Kota yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadi bagi kami satu hal yang saya tangkap dari pembicaraan Ketua tadi, saya merasa sangat sedih ketika Tidar tidak bergerak di mata DPD. Bagaimana tidak, kami khususnya Solo Selatan itu sebelum penetapan Bapak NAEC menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami telah menyediakan 7 billboard besar itu untuk dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak perlu memberitahu apa yang kita lakukan di bawah. Jadi kami untuk di Solo Selatan itu punya strategi tersendiri, seperti dengan mengumpulkan masyarakat 20 sampai 50 orang, kita memberikan edukasi pemahaman politik kenapa harus pilih Bapak NAEC. Karena hanya dengan menyebutkan bahwa pilihlah ini itu menurut kami kurang efektif. Jadi berikan kepada masyarakat itu pencerahan apa yang harus mereka lakukan ketika pasangan-pasangan ini datang kepada mereka. Jadi mereka punya penilaian tersendiri. Jadi yang saya pastikan itu ketika masyarakat sudah pintar, dipastikan pemimpin yang akan terpilih adalah orang-orang pintar, bukan orang-orang yang berduit. Jadi kalau untuk menghemat waktu, kita Solo Selatan punya juru kampanye tersendiri. Jadi barangkali kita bisa minta waktu kurang lebih 10 menit bagaimana cara Solo Selatan berkampanye terhadap masyarakat. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad minal wafah. Jadi kata-kata penghormatan saya titip saja kepada pembicara terdahulu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, hari ini saya mungkin dalam perjalanan tadi kurang fit, jadi kondisi saya agak kurang sehat ya. Cuman walaupun demikian, melihat kehadiran teman-teman yang tetap bersemangat, maka dengan ini saya pun ikut bersemangat kembali. Kenapa? Karena satu hal yang ingin saya kasih tahu, saya tidak
Maksudnya tidak merendahkan atau membedakan semangat saya dengan semangat sahabat-sahabat saya di kabupaten kota lainnya. Cuman berbeda dengan kami Solok Selatan. Sebelum nomor ditetapkan, nomor urut berapa belum jelas, kami Tidar Solok Selatan telah jelas-jelas menyatakan dimanapun kami bersosialisasi mengumpulkan 20, 30 sampai 40 warga masyarakat, dalam edukasi pemahaman kami menjelaskan bahwa kami Tidar Solok Selatan dengan ini menyatakan demi Allah kami siap mewakafkan diri kami mengantarkan Nasrul Abid dan Indra Catri menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Alasan saya sederhana. Kenapa? Mungkin saya tidak akan terlalu membahas terlalu panjang. Artinya apa? Solok Selatan, maksud saya Sumbar unggul. Unggul dalam semua. Jelas. Partai pengusung partai unggul. Satu. Kedua, sekelas Prabowo Subianto yang fakta mengatakan 86% dukungannya dari Sumatera Barat. Artinya Prabowo Subianto dipercaya oleh 86% masyarakat Sumatera Barat. Sekarang orang yang dipercaya oleh 86% masyarakat Sumatera Barat mempercayai Nasrul Abid dan Indra Catri. Terus kenapa? Siapa kita dibandingkan Prabowo Subianto? Ya kan? Prabowo aja yang dipercaya sama mayoritas masyarakat Sumbar, percaya sama NAIC. Terus kenapa kita enggak gitu? Emang siapa lu gitu? Ya kan? Jadi sederhana saja. Kalau kami di Solok Selatan, dan ini saya rasa himbauan juga buat seluruh teman-teman yang ada di Sumatera Barat, Sumbar. Begini, kalau saya memberi contoh itu ke diri saya dan ke daerah asal saya. Di Solok Selatan itu mungkin edukasi pemahaman politik sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kami masih awam politik. 60-70% mereka tuh pemilih ikut-ikutan. Karena itulah saya datangi, saya kumpulkan 50 orang di sebuah ruangan, di sebuah rumah, kemudian saya kasih pembekalan politik, analisa secara fair. Cuman ini himbauan bahwa gesekan yang paling kuat itu harusnya adalah gesekan pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Kalau wali kota masih mendingan, rata-rata pemilihnya cerdas. Yang paling parah tuh gesekan pemilih bupati. Kenapa? Karena mereka tuh lebih ditenggarai oleh kepentingan. Jadi di saat kepentingan mereka beda, mereka akan menempuh jalan berbeda. Dan karena kapasitas kita itu Sumbar, maka berdewasalah, lebih dewasalah dalam berpolitik. Kenapa? Jangan munculkan pertikaian, itu satu. Kedua, jangan perbesar gesekan. Dan yang ketiga, ingat, kalau untuk Solok Selatan saya selalu berpesan, Solok Selatan ini pilkada keempat. Ini sudah 1, 2, 3, 4, artinya kita sudah mulai dewasa dalam berpolitik. Itu satu. Dan peringatannya ini bukan pilkada terakhir. Di dalam politik kita tidak menjadikan siapapun sebagai musuh. Suatu contoh, katakanlah si A, saat ini mereka berbeda kepentingan dengan kita secara bupatinya misal. Jangan jadikan mereka musuh. Kenapa? Bisa jadi seandainya kita biarkan mereka bergerak dengan jalan mereka masing-masing, kita pastikan sepanjang hubungan kita baik dengan mereka, maka pasti kepentingan kita akan tersalurkan untuk kepentingannya. Nggak bisa sama bupatinya ndak baar, asalkan gubernurnya sama. Jadi kalau saya di Solok Selatan lebih mengajak masyarakat saya untuk dewasa dalam berpolitik. Ya terlepas walaupun saya punya kepentingan, karena saya kebetulan koordinator pemenangan untuk bupatinya se-kabupaten gitu. Cuman saya tidak munculkan persepsi seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya saya fokus sama bupati saya, seandainya nanti bupati saya dapat suara 30%, berarti saya cuman bisa nyumbang 30% suara dari sosial buat NAIC. Tapi kalau saya lebih dewasa dalam berpolitik, otomatis siapapun bupatinya, jadi kami punya iklan ya kalau di Solok Selatan, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Siapapun bupatinya, gubernurnya NAIC nomor urut 2. Jadi sederhana, biarkan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Jangan paksakan
bupatinya maksudnya. Kenapa? Karena bupati kan punya strategi sendiri. Partai pengusung koalisi juga banyak. Dan kemudian kenapa gitu? Kenapa kami di Solo Selatan itu telah mewakafkan diri kami, bahkan kami pergi jam 9, pulangnya itu jam 1 sampai jam 2 malam. Alasannya kenapa? Karena bagi kami ini adalah masanya kebangkitan kami. Maaf, bukan saya bersikap rasis. Cuman ini adalah impian saya semasa bangku saya masih di bangku kuliah dulu. Saya sangat menginginkan gitu. Sangat menginginkan Bapak Sabri Zakaria menjadi gubernur. Cuman sangat disayangkan, ya kan? Dan fakta kembali terulang setelah sekian puluh tahun kami menunggu pesisir selatan dan Solo Selatan. Dan saya meyakini ini adalah kebangkitan kami. Jadi karena itu kenapa gitu? Kenapa dimanapun sosialisasi, dimanapun edukasi pemahaman politik, tetap kami berbahasa bahwa kami telah mewakafkan diri kami dan itu kami realisasikan dalam faktanya. Itu satu. Kemudian untuk ketua pengurus DPD Tidar, ini pesan saya saja. Walaupun ini sedikit terlambat, tapi ini saya anggap penting. Jadi situasi kami di Solo Selatan itu diapit oleh perbukitan. Sehingga pemukiman warga itu numpuk di satu titik terpisah. Dan masing-masing titik atau kantong-kantong masyarakat itu pola pikir mereka beda. Dan ketemulah teorinya Armen Halilintar. Apa teorinya? Bicara soal politik, bicara soal kebutuhan. Masing-masing mereka beda kebutuhan, ya kan? Kalau yang mungkin mereka agak di pusat-pusat kota itu kepentingannya sudah beda karena rata-rata milenial dan kaum cerdas cendekiawan. Nah, yang sulitnya dibandingkan yang banyak di daerah perkotaan atau yang milenialnya, itu yang paling banyaknya itu yang tinggal di perkampungan gitu loh. Dan mereka tuh take and give mereka harus jelas. Mereka walaupun kami setiap hari sambil stempel stiker, kasih edukasi, kasih pemahaman, kasih pengenalan, ujung-ujungnya mereka tetap take and give. Yang kemarin bawa sembako loh. Masa ikut lah jali orang awak, kalau ya orang awak masuk ya bininya orang awak, tak ada sembakonya. Nah, ini butuh waktu 10 tahun untuk merubah pola pikir orang seperti ini. Jadi kendalanya di situ. Kalau sekedar pemahaman politik itu benar, walaupun tunas Indonesia Raya artinya tunas. Yang tunas itu masih kecil berarti kan. Kalau di Minangkabau tuh orang mudo salendang dunia, matah taruh kagadang sampan dan alun bamuatan kudo yang alun bapulano. Itu yang dikatakan muda. Kalau di Solo Selatan tuh walaupun kami penggiatnya sudah tidak muda lagi, menurut saya yang masih tunas di situ adalah pemilih cerdas. Kaum milenial yang sekarang lebih dari 500 orang yang menyatakan sikap pengen bergabung dengan kami, itu adalah hasil dari kami memberikan pencerahan politik. Cuman yang generasi tuanya ini mau dikemanain gitu ya. Padahal mereka mau aja dukung, mereka nggak terlalu pikir ini mau jadi gubernur siapa, mau apa. Mereka selama ini memang dibodohi oleh oknum politik Solo Selatan. Kenapa oknum membodohi? Supaya mereka bisa dimanfaatkan 3 bulan menjelang pilkada dan 3 bulan menjelang pileg. Dengan apa ya? Dengan take and give. Saya butuh suara, Anda butuhnya apa? Ya kan? Dan mereka memelihara sistem seperti itu. Nah, sekarang kami tidak menghancurkan sistem seperti itu dengan menciptakan generasi-generasi cerdas. Cuman saya harus jujur katakan faktanya masih ada 60 sampai 40, sekitar 35 sampai 40% masyarakat yang masih suka dengan take and give. Ini kendalanya. Kalau masalah pencerahan kami tidak peduli. Terkadang kami bawa wireless sambil jalan, nanti tengok ada orang kumpul 10-20, kami edukasi pemahaman di sana. Kenapa? Karena buat mengumpulkan 50 orang kami butuh biaya. Kami belikan mereka kopi, kami belikan mereka snack, kami datang ke rumah mereka, kami yang bawa semuanya. Yo kan jali-jali awak ke Manggale, masuk yo beko rokok orang lo minta tak mungkin kan? Masuk ke rumah lo yang repot tak mungkin kan? Cuman mulai dari billboard sampai acara kami yang rutin berapa sampai sebulan kemarin ya pimpinannya. Itu kami sudah kehabisan budget hampir 20 juta. Dan sekarang kami rest, nggak ada lagi. Makanya mau jalan nggak jalan, pakai apa kami jalan lagi kan? Nah, jadi itu gendala kami di Solo Selatan. Kemudian cuaca ekstrim juga. Cuman intinya di sini
Terlepas saya pun meyakini dengan waktu yang mepet ini sulit saya untuk menyampaikan apa-apa keluhan. Cuman saya ingin semuanya bersemangat. Saya pengen kasih tahu satu hal. Jadi rahasia kemenangan seorang Kuri Aquino di Filipina adalah keyakinan. Sekarang keyakinan saja tanpa realistis itu mustahil sama dengan orang mimpi. Sekarang saya kasih satu saja statement terakhir saya. Kalau ada relawan dari Tidar ini untuk NAIC se-Sumatera Barat, gak perlu banyak, taruh aja 2.000 orang. Satu orang bisa meyakinkan satu orang dalam satu hari. Kita masih punya waktu berapa? 7 hari. 7 kali 2.000 berapa? 14.000. Cuman satu orang itu yang kita yakinkan satu hari. Sekarang pertanyaannya, siap tidak untuk mewakafkan diri mengantarkan NAIC menjadi gubernur Sumatera Barat? Kalau siap, sedangkan satu hari saja kita cukup yakinkan satu orang, itu kita dapat 14.000. Coba kalau bisa yakinkan 5 orang kali 2.000, berapa itu kita dapat menjelang tanggal 9? 100.000 guys. Jadi jangan muluk-muluk dengan sumpah-sumpah doang, bullshit. Sekarang kita bicara fakta. Kalau memang ya berangkat dari sini sampai di kampung masing-masing, laksanakan. Kenapa? Karena ini waktunya kita bangkit. Kalau yakinlah, kalau masyarakat dicerdaskan, yang bakal terpilih pasti pemimpin cerdas. Tapi kalau masyarakat masih diiming-imingi, masih dijanjikan, maka yang terpilih nanti pastilah orang-orang yang suka mengiming-iming dan menjanji-janjikan. Jadi terakhir, kenalkan, nama saya Armen. Dan saya di Sosatan biasa dipanggil dengan nama Armen Tidar. Dan karena itu dengan bismillah, yakinlah apabila kita memilih, meyakinkan masyarakat, memilihlah dari hati. Bicara soal hati, hati punya 2 pasal. Hati gadang, hati ketek. Hati gadang adalah tempat di mana terjadinya perang yang berkacamuk yang tidak akan pernah usai sampai akhir zaman. Perang apa? Perang antara nilai-nilai kebenaran dengan hawa nafsu iblis dunia setan. Sementara hati kecil itu adalah tempat Allah menitipkan kebenarannya. Ruang interaksi antara hamba dengan Allahnya. Maka tadanga pitua di Minangkabau. Jangan diturunkan hati gadang. Acok tarambau kanan salah. Tapi dangakan hati ketek. Disitulah Allah menitipkan firmannya, kebenarannya. Karena itu yakin dan percayalah. Sampaikan kepada masyarakat kita. Apabila kita memilih dari hati, sinkron hati kita dengan Allah, kalah jumanang tidak akan jadi sasaran. Tapi ingat, siapapun yang memilih orang yang berpeluang menangnya besar, sampai terjadi kekalahan, di sini akan muncul dendam dan pertikaian. Kalaulah dendam dan pertikaian yang mendasari pemerintahan Sumbar, hancur generasi kita 10 tahun, 20 tahun berikutnya nanti. Maka berpijaklah dari hati, kalah dan menang bukan jadi soalan. Sekarang niatkan dari hati, wakafkan diri dalam perjuangan yang tinggal hitungan hari. Dan mudah-mudahan Allah bersama kita. Kenapa? Karena apabila kita mulai dengan bismillah, akan berakhir dengan alhamdulillah. Tapi apabila kita mulai dengan sakwa sangka, maka besar kemungkinannya akan berakhir di penjara. Terima kasih, saya Armen dari Tidar Sosatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gubernur kita? Siapa gubernur kita? NAIC. Nomor urut. Nomor urut. Insya Allah. Kata Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. 10 asli Tidar modelku ha, lalu Sumatera Barat kemah. Baik, itu tadi saya udah melihat cikal bakal azan orang ya. Dah karena waktu kita dibatasi azan, nanti silakan lanjutkan ya ketua. Kita break dulu. Ada babak kedua kok, babak kedua. Sisi kedua ada kan? Kita break maghrib. Maghrib kita bersama-sama dulu. Setelah maghrib kita lanjutkan lagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Hah? Oke, baik, kita pending sebentar. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.